Selamat datang di kawasan pusat latihan tempur Kodiklat TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di Batu Raja dalam rangka menyaksikan secara langsung demonstrasi pertempuran TNI Angkatan Darat tahun 2015 dengan tema Brigade Tim Pertempuran melaksanakan demonstrasi taktik bertempur guna meningkatkan profesionalisme prajurit dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Konsep demonstrasi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sinergitas dan kerjasama antara seluruh kecabangan TNI Angkatan Darat dalam menerapkan taktik dan teknik bertempur dengan menggunakan alutsista, kendaraan tempur, dan persenjataan terbaru yang dimiliki TNI Angkatan Darat saat ini, yang terdiri dari kendaraan tempur berupa tank AMX-13, tank Mardor, Stormer, M113A1, tank jembatan Scorpion AVLB, tank Leopard, ditambah Panzer Anoa dan Panzer Tarantula, meriam 23 mm Giant Bow dan RBS 70, meriam 76 mm, meriam 105 mm, meriam 155 mm, RL 130, helikopter Bell 205, Bell 412, BO 105, MI 17, MI 35, pesawat Kasa 212, alat penyapuran jauh Mine Clearing Fashion Bonzena. Demonstrasi pertempuran TNI Angkatan Darat akan diawali dengan penerjunan HAHO atau High Altitude High Opening oleh tim Sandi Yuda Kopassus. HAHO atau High Altitude High Opening merupakan salah satu teknik infiltrasi yang dilaksanakan oleh tim Sandi Yuda Kopassus dalam rangka operasi intelijen, di mana dalam pelaksanaannya para peterjun diterjunkan dari ketinggian 30.000 feet. Penerjunan dari ketinggian 30.000 feet dan jauh dari sasaran ini tujuannya adalah agar kerahasiaan dapat terjaga sehingga proses infiltrasi ke sasaran dapat dilaksanakan tanpa diketahui oleh musuh. Sedangkan tugas dari tim ini adalah untuk melaksanakan infiltrasi ke daerah belakang musuh guna memperoleh data intelijen tentang musuh sekaligus memberikan data tentang keadaan cuaca dan kondisi medan guna mendukung operasi berikutnya, termasuk menyiapkan daerah penerjunan dan melaksanakan tugas yang bersifat strategis terpilih. Penerjunan dengan teknik HAHO ini memerlukan keahlian dan kemampuan khusus dari para peterjunnya, serta peterjun harus dilengkapi dengan perlengkapan khusus yang menunjang dalam pelaksanaan penerjunan HAHO. Perlengkapan tersebut diantaranya adalah helm bonnet, goggle, masker oksigen, jumpsuit anti dingin, payung free fall tipe M9, rompi anti peluru level 4, radio perorangan Harris, GPS, altimeter, senjata utama Heckler & Koch MPS A5 kaliber 9 mm dan senjata cadangan pistol Sig Sauer kaliber 9 mm. Selain diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh setiap peterjun, teknik penerjunan HAHO ini memiliki beberapa kerawanan yang salah satunya adalah terjadinya hipoksia atau kekurangan oksigen yang menyebabkan peterjun kehilangan kendali dan tidak sadarkan diri. Setelah tim Sandi Yuda melaksanakan kegiatan infiltrasi di daerah sasaran, maka tim Sandi Yuda akan memberikan informasi-informasi tentang keadaan dan situasi daerah operasi secara menyeluruh kepada Komandan Satuan Tugas atau Dansatgas selaku komando operasi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengambil langkah dan keputusan dalam menentukan rencana operasi yang akan dilaksanakan selanjutnya. Setelah memberikan informasi kepada Dansatgas, tim Sandi Yuda juga menyiapkan daerah penerjunan bagi tim pengintaian tempur atau Taipur, guna menjamin pelaksanaan penerjunan tim Taipur di daerah operasi
agar pelaksanaan penerjunan Taipur dapat terlaksana secara aman. Tim Taipur yang diterjunkan dari udara memiliki peranan yang sangat penting dalam mencari dan memberikan gambaran secara real tentang kondisi cuaca, medan dan musuh di daerah operasi. Di mana dalam pelaksanaannya tim Taipur akan bekerja sama dengan tim Sandi Yuda, melaksanakan infiltrasi dan mencari data-data serta informasi yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan operasi pertempuran. Selain itu, tim Taipur juga memiliki peranan dalam menyiapkan daerah penerjunan bagi tim KDOL atau Kelompok Depan Operasi Linut. Tim KDOL merupakan bagian dari operasi lintas udara yang terdiri dari Ton Pandu Udara Brigif Linut dan tim Dalpur Paskas TNI Angkatan Udara dalam rangka menyiapkan daerah penerjunan bagi satuan Linut. Adapun tugas pokok Peleton Pandu Udara adalah sebagai tim KDOL atau Kelompok Depan Operasi Linut, yaitu mengadakan pengintaian dan peninjauan terhadap daerah penerjunan, daerah pendaratan dan daerah ekstraksi, serta mengamankan dan melindungi tim Dalpur dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan bantuan dalam penyiapan daerah penerjunan, daerah pendaratan, dan daerah ekstraksi. Memberi tanda di setiap rintangan yang ada di daerah penerjunan, daerah pendaratan, dan di daerah ekstraksi agar mudah dilihat dari udara. Memberikan informasi mengenai cuaca, medan, dan musuh di daerah sasaran. Mengadakan pengintaian dan penyelidikan untuk menentukan dan memilih rute yang aman bagi Satgas Linut. Mengamankan pasukan dan kelompoknya sendiri di daerah penerjunan, daerah pendaratan, dan daerah ekstraksi terhadap gangguan musuh, serta membantu Satgas Linut menuju titik berkumpul atau TB dan reorganisasi setelah penerjunan atau pendaratan. Kegiatan tim KDOL dalam menyiapkan daerah penerjunan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terpadu guna keberhasilan pelaksanaan operasi lintas udara. Setelah penyiapan daerah penerjunan selesai dilaksanakan, maka dan tim KDOL akan melaporkan kepada Dan Satgas mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan bagi satuan lintas udara dalam penerjunan taktis yang akan dilaksanakan dengan memberikan tanda di setiap rintangan yang ada di daerah penerjunan, daerah pendaratan, dan di daerah ekstraksi agar mudah dilihat dari udara. Hadirin yang kami hormati, perkembangan situasi selanjutnya, Posko Daerah Pertahanan Udara Baterai Arhanud mendapatkan informasi dari Kosek Hanudnas 1 bahwa terdapat pesawat fighter musuh yang lolos dari tangkapan radar dan berusaha melaksanakan serangan ke sektor operasi yang sedang dilaksanakan oleh Satuan Lintas Udara. Seperti yang saat ini hadirin saksikan di atas, target drone yang merupakan perumpamaan pesawat udara musuh sedang terbang dan berupaya melumpuhkan dan menggagalkan operasi yang sedang dilaksanakan. Menghadapi situasi ini, Satuan Arhanud sebagai Satuan Pertahanan Udara berupaya menangkal serangan udara musuh dengan menembakkan meriam Giant Bomb. Meriam 23 mm Giant Bomb merupakan meriam kaliber 23 mm yang mempunyai mobilitas tinggi dengan kecepatan tembak 2000 butir per menit, dapat menghancurkan sasaran dengan jarak 2000 meter, sehingga dapat melindungi pasukan manuver depan dari serangan udara dan balistik musuh. Selanjutnya terdengar dentuman tembakan, dan itu adalah dari serangan udara langsung atau SUL. Serangan udara langsung atau SUL adalah salah satu operasi udara yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara, yang diimplementasikan dalam manuver pesawat tempur dengan berbagai strategi untuk menghancurkan pusat kekuatan musuh. Keberhasilan serangan udara langsung akan membawa dampak bagi keunggulan moral pasukan kawan untuk selanjutnya melanjutkan tugas, terhindar dari ancaman maupun gangguan musuh, sehingga kemenangan dapat diraih
oleh pasukan sendiri. Setelah ruang udara berhasil dikuasai dan tim KDOL menyiapkan daerah penerjunan bagi pasukan lintas udara dan meyakinkan daerah tersebut aman dari jangkauan musuh, maka selanjutnya dilaksanakan operasi lintas udara, yaitu suatu bentuk operasi gabungan yang dilancarkan melalui udara oleh Satgas Udara dan Satgas Linut beserta bantuan logistik dan peralatannya ke daerah sasaran dengan cara diterjunkan atau didaratkan air landing serta ekstraksi dalam rangka melaksanakan tugas taktis dan strategis. Adapun tugas pokok pasukan lintas udara, yaitu merebut dan menduduki sasaran, serta membentuk dan mempertahankan tumpuan udara secara cepat, tepat, dan memberikan pendadakan terhadap musuh. Saat ini yang hadirin saksikan adalah pelaksanaan operasi lintas udara sorti pertama yang akan dilakukan oleh Yonif Linut 328 Dirgahayu Brigif 17 Divisi Infanteri 1 Kostrat. Operasi ini diawali dengan penerjunan di drop zone atau di daerah penerjunan yang telah ditentukan dengan menggunakan payung Garuda asli buatan Indonesia yang diproduksi di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. 250 prajurit Yonif Linut 328 dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan perorangan diangkut dengan menggunakan 5 pesawat Hercules C-130 dari ketinggian 1.500 feet, diterjunkan secara bergantian dengan tugas pokok merebut sasaran yang bersifat strategis guna kelancaran pertempuran. Selanjutnya penerjunan sorti kedua oleh Yonif Linut 501. Pelaksanaan penerjunan statik ini dilaksanakan di drop zone atau daerah penerjunan yang telah disiapkan sebelumnya oleh tim KDOL. Dengan semboyan, "Bersama Tuhan, kita menyerbu dari langit." Hanya dalam hitungan waktu 2 menit, seluruh peterjun telah mendarat. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek pendadakan terhadap musuh. Operasi lintas udara dinyatakan selesai apabila tumpuan udara telah terbentuk dan telah mendapat perintah lanjutan dari komando atas. Guna memperoleh tumpuan udara, Satuan Bantuan Tempur Yon Armed Composite memberikan bantuan tembakan kepada Satuan Linut yang telah melaksanakan operasi lintas udara dengan menembakkan meriam-meriam yang dimiliki guna menghancurkan sasaran-sasaran yang dapat menghambat pergerakan satuan manuver, khususnya satuan lintas udara yang sedang menyusun pasukannya guna melaksanakan serangan terhadap musuh yang berada di daerah sasaran. Tembakan-tembakan satuan artileri medan komposit tersebut ditujukan untuk menghancurkan dan melumpuhkan sarana bantuan tembakan musuh, gudang-gudang munisi musuh, dan kendaraan-kendaraan lapis baja musuh, serta tank-tank musuh yang keberadaannya dapat menghambat operasi serangan yang dilaksanakan oleh satuan manuver. Satuan Yon Armed Composite yang saat ini sedang memberikan bantuan tembakan guna terselenggaranya tumpuan udara bagi Satuan Linut terdiri dari meriam 155 mm KH-179 yang memiliki jarak tembak hingga 30 km. Meriam 105 mm KH-178, meriam 105 mm M1A1 yang telah terbukti cukup handal digunakan di medan operasi, serta meriam 76 mm Gunung
yang sangat efisien dan dapat digunakan di segala medan dengan kemampuannya yang sangat fleksibel dan dapat dibongkar pasang secara cepat guna menjaga dan memelihara momentum tembakan. Tembakan-tembakan dari satuan Joint Armored Composite dilaksanakan secara terus-menerus dan terpadu guna memberikan keleluasaan bagi satuan manuver, khususnya satuan lintas udara, untuk menyusun serangan yang akan dilaksanakan. Di hadapan kita terlihat beberapa unit drone dari satuan topografi yang terbang di angkasa melaksanakan pengintaian daerah operasi serta pemetaan geografi atau medan guna memberikan gambaran secara langsung, cepat, akurat, dan up-to-date mengenai situasi dan kondisi sasaran. Salah satu alat yang digunakan dalam memberikan informasi medan adalah pesawat tanpa awak multirotor yang biasa disebut drone. Alat ini memiliki kemampuan pengintaian medan dengan daya jelajah sekitar 1-3 km dan ketinggian terbang 3.000 feet. Alat ini juga mampu memberikan informasi medan pertempuran secara real time, juga dilengkapi dengan kemampuan terbang secara autonomous, sehingga dapat terbang secara otomatis menuju sasaran yang telah ditentukan, seperti yang saat ini sedang hadirin saksikan. Selain menggunakan multirotor, topografi Angkatan Darat dalam menyiapkan informasi medan juga memanfaatkan drone fixed wing yang memiliki daya jelajah sampai dengan 20 km. Hasil pengintaian yang dilakukan merupakan informasi yang sangat berharga bagi pasukan yang terlibat dalam rangka memenangkan pertempuran. Dari sebelah kiri hadirin mengarah ke kanan, terlihat heli serang Mi-35P1 melakukan Tactical Flight Shallow Diving Fire, yaitu suatu taktik untuk menghindari peninjauan dan bidikan senjata pertahanan udara musuh. Selanjutnya, terbang tinggi ke atas, menukik mengambil posisi tembak, kemudian menembak pos depan tempur musuh, yaitu sasaran 3, yang diperkuat tank MBT dengan menggunakan roket S-8Com atau roket anti-tank dan Cannon 30 mm. Diikuti kemudian oleh heli berikutnya, menembak untuk memelihara momentum tembakan ke arah musuh. Setelah menembak, kedua heli kembali ke daerah belakang dan bersiap untuk menerima perintah menembak selanjutnya dari komandan brigade. Selang waktu setelah heli serang Mi-35P menembak sasaran 3, selanjutnya satuan kavaleri dengan menggunakan tank Scorpion pada posisi terlindung dengan perpaduan daya gerak, daya tembak, dan daya kejut menembak dan menghancurkan sasaran 3 guna memperbesar hasil tembakan yang dilakukan oleh penerbang dan dalam rangka mengganggu konsentrasi kemampuan MBT musuh. Tank Scorpion ini dilengkapi dengan senjata utama, yaitu kanon kaliber 90 mm dengan jarak tembak efektif 2000 meter dan jarak capai 6000 meter, serta senjata koaksial Magnum 58 kaliber 7,62 mm dengan jarak efektif 1000 meter dan jarak capai 3750 meter. Tank Scorpion melanjutkan gerakan menuju posisi tembak berikutnya untuk menghancurkan sasaran 5, pos pengamanan setempat musuh, yang diperkuat satu seksi tank MBT. Sementara itu hadirin dapat menyaksikan tank AVLB bergerak di belakang Scorpion yang akan menggelar tembakan. Terdengar ledakan, ternyata musuh telah menghancurkan jembatan dalam upayanya menghentikan gerak maju dari pasukan yang sedang bermanuver. Peloton 2 Scorpion melanjutkan pergerakan untuk mengatasi sasaran 5, terhambat pergerakannya akibat adanya lapangan ranjau di daerah operasi. Serta peloton 1 Scorpion bergerak di poros kanan bersama dengan peloton 3 melaksanakan penembakan sasaran 5.
Ledakan keras yang terdengar itu adalah ledakan pukulan sasaran dan Dengan adanya lapangan ranjau yang digelar oleh musuh, peleton zenit tempur melaksanakan penerobosan lapangan ranjau, yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat terbaru yang dimiliki oleh Yon Zipur 9 Kostrat, yaitu Mine Clearing Vessel Bonzena. Alat ini bekerja dengan sistem menghancurkan ranjau menggunakan rantai pemukul yang berputar dengan kedalaman maksimal 30 cm dan lebar 2,5 meter. Alat ini beroperasi digerakkan oleh remote control dengan jangkauan maksimal 5 km. Dalam pelaksanaan penerobosan lapangan ranjau, peleton zenit tempur juga menggunakan alat LPEMBS atau Light Portable Minefield Breaching System, yaitu alat penerobosan lapangan ranjau dengan menggunakan bahan peledak yang dirangkai secara paralel dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Alat ini mampu menghancurkan lapangan ranjau dengan bentangan mencapai 74 meter dengan kelebaran 2 meter dan bekerja secara otomatis setelah segala roket diaktifkan dan akan meledak dalam waktu 34 detik. Selain menggunakan LPEMBS, peleton zenit tempur juga menggunakan bungalor torpedo dengan menggunakan bahan peledak dengan sistem operasional manual yang sudah sering digunakan sebelum kedua peralatan tersebut digunakan di jajaran Zenit Angkatan Darat. Atas permintaan Komandan Brigif, selanjutnya Skadron Penerbang memerintahkan heli serang Mi-35P untuk membantu satuan kavaleri. Dari sebelah kiri mengarah ke kanan, terlihat heli serang Mi-35P yang berperan sebagai kavaleri udara melaksanakan terbang rendah, mengambil posisi untuk selanjutnya menembak pos pengamanan setempat musuh, yaitu sasaran 5 yang diperkuat satu seksi tank MBT menggunakan roket S-8 dan kanon 30 mm. Kemudian heli lainnya menembak sasaran yang sama. Setelah itu, heli kembali untuk mempersiapkan perebutan sasaran berikutnya. Setelah menembak, kedua heli kembali. Selanjutnya, satuan kavaleri kembali dengan tridaya saktinya dari posisi terlindung menembak dan menghancurkan sasaran ini, yaitu pos pengamanan setempat musuh, guna memperbesar hasil tembakan yang dilakukan oleh heli serang Mi-35P. Dari arah kiri terlihat dua heli serang Mi-35P memberikan bantuan tembakan udara ke sasaran 2 ke pos pengamanan musuh dengan menggunakan roket S-8 dan kanon 30 mm. Selanjutnya dengan sasaran yang sama, heli Bolko memberikan bantuan tembakan dengan menggunakan roket FFAR, anti-tank, dan anti-personel. Secara bergantian, baik heli Mi-35P maupun heli Bolko menembak sasaran yang sama, selanjutnya kembali untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Sementara itu, satuan kavaleri tank kembali dengan perpaduan tridaya saktinya menghancurkan sasaran 2 pos pengamanan setempat musuh melalui perpaduan gerakan manuver dan tembakan, baik tembakan salvo secara berurutan maupun salvo bersama, guna memperbesar hasil tembakan penerbang dan menghancurkan sasaran 2. Terdengar dentuman menggelegar tembakan rentetan, dan itu merupakan tembakan koaksial senjata Magnum 58 kaliber 7,62 mm dari tank Scorpion, diarahkan ke sasaran 2 pos pengamanan setempat musuh guna menghancurkan sasaran sebelum satuan infanteri melaksanakan serbuan. Dengan kanon 90 mm dan senjata koaksial 7,62 mm bergerak dengan cepat, Panzer Tarantula menembaki musuh yang ada di sasaran 5, yaitu pos pengamanan setempat musuh. Sementara itu, tank Leopard
2A4 dengan kecepatan tinggi melewati medan yang sangat sulit dan tidak rata, melakukan pengejaran musuh yang berupaya melarikan diri. Terdengar ledakan di sasaran 2, dan itu merupakan tembakan dari musuh sebagai tembakan balasan dan upaya untuk menghambat gerak maju pasukan yang sedang bermanuver. Setelah penggelaran jembatan oleh tank AVLB, kemudian tank AVLB bergerak. Panzer Tarantula melanjutkan gerakan dalam rangka penghancuran sasaran musuh. Dalam proses melanjutkan gerakan manuvernya, kompi Anoa yang bergerak di belakang tank M113 terhambat karena jembatan penghubung telah diledakkan oleh musuh. Menghadapi kondisi seperti ini, akhirnya 2 unit M113 bergerak menuju sasaran 2 sebagai pengikat tembakan dan 3 unit M113 bergerak menuju sasaran 5 sebagai pengikat tembakan. Melaporkan terdapat medan ranjau dan jembatan putus serta menurunkan personel seni tempur. Dalam rangka melindungi pergerakan satuan manuver, Yon Armed Composite memberikan bantuan tembakan secara kontinu di pusat pertahanan musuh guna melumpuhkan senjata bantuan musuh yang terus menghalangi pergerakan satuan manuver. Unit drone yang dimiliki satuan topografi kembali melaksanakan pengintaian di kedudukan sasaran 2 dan sasaran 5 guna mencari data-data yang dibutuhkan bagi satuan manuver maupun satuan bantuan tembakan. Sementara itu, 2 unit Anoa melintasi jembatan dan 7 Anoa bergerak menuju Stelling Mortir melalui poros kanan dan 3 Anoa bergerak di poros utama dilanjutkan menembak mortir. 3 unit tank M113 menembak SMB 12,7 mm ke sasaran 5 melindungi Zeni. Petembak dari M113 ini adalah seorang prajurit Korps Wanita Angkatan Darat atau KOAT. Hal ini membuktikan bahwa semboyan KOAT bukan mawar penghias taman, tetapi melatih pagar bangsa benar-benar terbukti, karena walaupun wanita, tetapi bila Ibu Pertiwi memanggil, mereka tidak gentar maju ke medan tempur. Sementara itu kita melihat tank Marder melaksanakan serbuan di sektor sasaran 5 bersama penyerbu Panzer Anoa. Untuk memperbesar hasil, meriam KH-178, meriam 105 Tarik, dan meriam 76 Gunung menembak tabir asap di sasaran 1. Penggunaan tabir asap tersebut bertujuan untuk menutup peninjauan atau pandangan musuh sekaligus melindungi satuan manuver dalam menyiapkan dan menyusun formasi serangan untuk menyerbu ke inti pertahanan musuh. Terdengar dentuman mortir 80 long range Yonif kanan, yaitu Yonif 515 menembak sasaran 5 pos pengamanan setempat musuh. Sementara itu, mortir 81 Tampela Yonif kiri, yaitu Yonif 321 juga menembak sasaran 5. KH-178, meriam 105 Tarik, dan meriam 76 Gunung menambak tabir asap di sasaran 1. Panzer Anoa yang mengangkut personel dari satuan kompi mekanis bersama-sama dengan Marder melangsungkan serbuan di sasaran 5 untuk menghancurkan musuh yang berada di sasaran 5. Terdengar ledakan di sasaran 5 yang menunjukkan bahwa satuan manuver telah berhasil menghancurkan sasaran musuh. Sementara itu Panzer Anoa melanjutkan gerakan dan melintasi sasaran 2, sedangkan tank M113 melanjutkan gerakan dan melintasi sasaran 2. Demikian juga dengan kompi Marder melanjutkan gerakan setelah menjemput penyerbu bergerak di belakang tank M113 melalui 2 poros, yaitu kiri dan kanan melintasi sasaran 2. Perkembangan selanjutnya, Pernica
dari satuan perhubungan menyadap komunikasi musuh dan mendapatkan informasi tentang kedudukan sisa pasukan yang telah dihancurkan. Dan yang saat ini melintas di hadapan hadirin adalah satuan peralatan yang akan melakukan bekal ulang munisi. Untuk mendukung kemampuan tembakan diperlukan adanya kesiapan dukungan munisi. Oleh sebab itu, tim peralatan mobile bergerak dari belakang untuk melaksanakan dukungan bekal ulang munisi bagi satuan manuver depan yang akan melanjutkan kegiatan di daerah konsolidasi. Kemudian menyusul, polisi militer akan menjemput tawanan. Penjemputan tawanan perang di sekitar lokasi jarak serbuan akan dilaksanakan oleh satuan polisi militer di titik penumpukan brigade. Penjemputan tawanan perang sangat perlu dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemindahan tawanan perang ke garis belakang dimaksudkan untuk kepentingan taktis militer, repatriasi, dan pertukaran tawanan perang dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa ketiga. Terlihat 2 heli Bolko dan 2 heli Mi-35P bersama-sama melaksanakan pengawalan terhadap pelaksanaan pengawalan Sling Load Meriam 76 dan 105 mm, serta melaksanakan evakuasi udara guna melindungi pergerakan dan pergeseran pasukan ke daerah yang baru. Ketika pasukan masuk ke jarak serbuan, hal yang paling penting adalah kepadatan tembakan untuk menembak posisi-posisi musuh sehingga musuh tidak sempat mengadakan perlawanan. Untuk itu, karena jarak capai meriam 76 mm dari kedudukannya tidak sampai ke sasaran berikutnya, karena jarak meriam 76 mm hanya 8.750 meter, sedangkan sasaran yang akan ditembak sejauh 10.000 meter, maka diperlukan perpindahan melalui udara dari kedudukan awal menuju ke daerah Stelling Armet berikutnya dengan cara Sling Load menggunakan heli. Selain itu, Sling Load dilaksanakan untuk kecepatan perpindahan menuju daerah Stelling Armet berikutnya guna memberikan bantuan tembakan dan perlindungan pasukan yang berada di depan secara cepat. Terlihat di sebelah kiri, heli Bell dengan membawa awak meriam 76 selanjutnya diturunkan di lokasi Stelling meriam 76 berikutnya. Kemudian heli Bell kembali lagi menjemput awak meriam 76 pucuk berikutnya. Bersamaan itu, heli Bell yang membawa Sling Load meriam 76 secara perlahan-lahan menuju ke lokasi Stelling berikutnya menurunkan satu pucuk meriam 76. Setelah meriam 76 diturunkan, awak meriam 76 menyiapkan pucuknya untuk siap memberikan bantuan tembakan. Kita lihat bersama dari arah kiri, heli Bell bergerak menuju lokasi Stelling meriam 76 berikutnya dengan membawa awak meriam 76 pucuk kedua. Selanjutnya, awak meriam diturunkan. Kemudian heli Bell kembali ke pangkalan. Proses Sling Load meriam 76 mm dilakukan oleh personel penerbang, perbekalan udara dan awak meriam 76. Selanjutnya setelah meriam 76 diturunkan secara cepat, awak meriam 76 menyiapkan pucuknya pada kedudukan siap memberikan tembakan. Sementara itu, seperti yang hadirin saksikan, proses Sling Load juga dilakukan untuk meriam 105 mm. Proses Sling Load meriam 105 mm ini adalah dalam rangka menghancurkan sisa-sisa musuh yang berupaya melarikan diri. Tetapi karena jarak tembak meriam 105 mm maksimal 11.274,55 meter,
sedangkan sasaran yang akan ditembak sejauh 13.000 meter, maka dibutuhkan pergeseran meriam 105 mm dengan cara sling load. Helikopter yang telah menurunkan personil pucuk meriam 76 selanjutnya melaksanakan evakuasi personil yang mengalami luka tembak pada saat terjadi perebutan di sasaran 1. Proses evakuasi tersebut dilakukan oleh tim kesehatan melalui udara, dan tim kesehatan tersebut seperti yang terlihat, 2 orang personel dari Korps Wanita Angkatan Darat yang tergabung dalam peloton kesehatan membantu proses evakuasi udara. Karena kondisi korban cukup parah dan tidak bisa dilakukan tindakan pertolongan di Patobrik, maka selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Abdul Akal Gani Palembang. Terdengar meriam 105 KH-178 menembak impact area dari posisi sling belut yang baru. Maka dalam rangka melaksanakan pengejaran dilaksanakan operasi Mobut oleh satuan Mobut dari Yonif Raider 509 Kostrad dengan menggunakan heli jenis Bell. Perlu diketahui bahwa operasi Mobut adalah suatu bentuk operasi di mana pasukan tempur darat dan perlengkapannya dipindahkan secara taktis melalui udara dengan pesawat helikopter langsung pada sasaran atau beberapa jarak dari daerah sasaran di bawah pengendalian Komando Operasi Darat untuk dilibatkan dalam suatu pertempuran di darat. Kegiatan Mobut diawali dengan kawal Mobut yang dilakukan oleh heli Bolko bergerak rendah tactical flight dari arah kiri hadirin ke arah sasaran guna menghindari dan memperkecil sasaran dari tembakan musuh. Selanjutnya, heli Bell terbang tinggi ke atas shallow diving, kemudian menembak sasaran di belakang inti pertahanan musuh yang kemungkinan akan mengganggu proses pelaksanaan Mobut dan merupakan tembakan pengejar. Heli Bolko berputar-putar di udara untuk mengawal Mobut. Sementara proses penjemputan pasukan Mobut, sejumlah 1 peleton dari Yonif Raider 509 Kostrad menggunakan 10 heli Bell. Proses gerakan heli Bell dari titik penjemputan pasukan Mobut menuju ke sasaran tetap dikawal oleh 2 heli Bolko yang setiap saat siap menembak musuh yang akan mengganggu proses jalannya Mobut. Setibanya di lokasi pelaksanaan Mobut, pasukan turun dari heli Bell dengan cara fast roping. Fast roping dilakukan karena titik-titik pendaratan yang ada ditumbuhi pohon-pohon tinggi atau rintangan lain yang tidak memungkinkan heli melaksanakan pendaratan, maka dilakukan dengan cara fast roping. Setelah pasukan berhasil turun di lokasi Mobut, selanjutnya pasukan tersebut secara cepat melaksanakan pengejaran dan menghancurkan kelompok musuh yang berupaya melarikan diri. Hadirin sekalian, saat ini roket RL-130 dengan 32 laras dengan kaliber 130 mm dan jarak capai 8,2 km dengan daya hancur yang dahsyat sedang melaksanakan penembakan untuk menghancurkan sisa-sisa musuh yang melarikan diri. Selanjutnya, sesaat lagi hadirin akan menyaksikan defile alutsista TNI Angkatan Darat dan flypast pesawat-pesawat dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Yang saat ini melintas di hadapan hadirin adalah meriam 76 mm tarik. Meriam ini memiliki kemampuan jarak capai tembakan 8.750 meter dan memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi dalam proses perpindahan styling. Menyusul di belakangnya adalah meriam 105 mm tarik
dengan kaliber 105 mm memiliki jarak capai sejauh 8 km. Diikuti oleh meriam 105 mm KH-178 juga dengan kaliber 105 mm memiliki jarak capai tembakan sejauh 8 km. Selanjutnya, melintas di hadapan hadirin, meriam 155 KH-179 memiliki jarak tembak maksimal 30 km dengan munisi RAP dan memiliki efek daya ledak dalam radius 50 meter. Setelah alutsista Armet, akan melintas alutsista yang dimiliki oleh Arhanud. Melintas saat ini, meriam Giant Bow. Meriam ini memiliki kaliber 23 mm, diproduksi tahun 2000 dengan 3 model, yaitu model otomatis, semi-otomatis, dan manual. Sedangkan jarak maksimal vertikal 1500 meter, jarak maksimal horizontal 2000 meter, dan rata-rata tembakan 600 sampai 2000 butir per menit. Menyusul kemudian rudal RBS-70. Rudal ini merupakan rudal portable darat-udara dengan kemampuan menyesuaikan diri di segala medan dan kecepatannya 2 Mach atau setara dengan 2 kali kecepatan suara. Kemampuan jarak tembak efektif 7000 meter dan ketinggian 4000 meter dengan waktu kurang lebih 30 detik siap tembak dan tidak lebih dari 10 detik untuk reloading measure. Rudal ini menggunakan prinsip pengendalian sinar laser yang dikendalikan melalui alat BIM. Setelah alutsista Arhanud, selanjutnya alutsista infanteri yang diawali oleh Panzer Anoa. Panzer Anoa merupakan panser kebanggaan rakyat Indonesia yang dikembangkan oleh PT Pindad, sehingga memiliki kelebihan, yaitu kupola yang berbentuk cembung, sehingga bisa memantulkan peluru lebih efektif. Sistem ram door yang mampu berfungsi manual maupun otomatis. Persenjataan Anoa adalah senapan mesin berat kaliber 12,7 mm dan 7,62 mm. Senapan remote weapon system kaliber 7,62 mm sehingga tidak perlu menembakkan senapan mesin dari kupola secara manual. Kemudian menyusul Panzer Tarantula. Panzer ini dibuat tahun 2009, dilengkapi dengan kanon 90 mm dan senjata koaksial 7,62 mm. Diawaki oleh 3 orang personil dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimal 100 km per jam di darat dan 8 km per jam di air. Selanjutnya tank M113. Tank ini merupakan kendaraan lapis baja yang paling banyak digunakan. Hampir sekitar 50 negara menggunakan tank ini. Memiliki berat tempur 14 ton dan kemampuan manuver dengan kecepatan 66 km per jam. Menyusul tank AMX-13, tank ringan yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu kaliber kendaraan 75 mm dan 105 mm, dengan kecepatan manuver 60 km per jam. Berturut-turut menyusul di belakangnya adalah tank Scorpion. Tank ini merupakan tank ringan modern dan merupakan kendaraan militer yang cepat, tangkas, dan dapat dibawa dengan pesawat udara. Terbuat dari bahan utama aluminium dan dipersenjatai dengan senjata meriam 90 mm serta kecepatan 90 km per jam. Disusul kemudian oleh tank Marder. Tank ini dipersenjatai kanon atau meriam berkaliber 20 mm. Kanon yang dipakai jenis otomatis, sehingga peluru tidak perlu di-reload atau diisi satu persatu. Dengan mesin diesel MTU MBEA 500 mampu menghasilkan 600 HP atau horsepower tenaga kuda yang mampu memacu kendaraan hingga 75 km per jam di jalan yang mulus. Dan hadirin yang kami hormati, inilah alutsista kebanggaan kavaleri akan segera melintas di hadapan hadirin. Inilah tank Leopard.
Tank Leopard 2A4 adalah tank tempur utama Main Battle Tank atau MBT. Memiliki beban siap tempur seberat 62 ton dan kemampuan kecepatan maksimal 60 km per jam. Tank ini memiliki daya manuver yang tinggi dan memiliki kelebihan kemampuan untuk bertempur menghadapi sasaran bergerak walaupun melewati medan yang sangat sulit dan tidak rata. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan dari arah timur pada ketinggian 400 feet 26 unit pesawat udara penerbangan Angkatan Darat yang baru saja menyelesaikan misi pertempuran saat ini tergabung dalam rangkaian Army Flight di bawah pimpinan Letnan Kolonel CPN Julfirman Caniago. Letnan Kolonel CPN Julfirman Caniago. Diawali oleh elemen 3 unit helikopter AS-350 dan Bolko 105. Helikopter AS-350 merupakan tipe helikopter serang terbaru yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Adapun helikopter BO-105 adalah buatan PT Dirgantara Indonesia tahun 1986 yang mendapat lisensi dari MBB Jerman. Elemen yang kedua adalah elemen 14 unit helikopter Bell yang terdiri dari 12 unit helikopter Bell 412 dan 2 unit helikopter Bell 205A1. Helikopter Bell 412 merupakan Bell helikopter yang dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia dari tahun 2013 hingga 2014. Helikopter ini merupakan helikopter angkut multifungsi, memiliki daya angkut sampai dengan 1000 kg atau dapat mengangkut 10 personel penyerbu. Elemen yang ketiga adalah elemen 2 unit helikopter Mi-17V5. Helikopter ini merupakan helikopter angkut multifungsi, memiliki daya angkut sampai 4000 kg, sehingga dapat mengangkut pasukan penyerbu dan perlengkapannya sejumlah 30 personel. Helikopter Mi-17P5 saat ini dimanfaatkan sebagai helikopter multifungsi seperti terjun bebas militer, angkut personil dan kargo dalam misi penanggulangan bencana, angkut VIP dan lain-lain. Elemen selanjutnya adalah elemen 4 unit Mi-35P yang merupakan helikopter serang TNI Angkatan Darat yang dapat dilengkapi dengan peluru kendali dari udara ke udara dan dari udara ke darat. Selain itu, helikopter ini dapat juga dipersenjatai Cannon 30, 23, dan 12,7 mm, memiliki jarak efektif hingga 3 km, serta roket S-8 bom kaliber 80 mm. Helikopter ini dapat mengangkut sampai 8 personil atau evakuasi korban. Menyusul di belakang flight helikopter TNI Angkatan Darat adalah 1 unit pesawat Kasa 212 yang merupakan pesawat terbang serbaguna bermarkas di Skadron 12 Sena Pus Penerbang. Dengan telah melintasi pesawat Kasa 212, maka berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan demonstrasi pertempuran TNI Angkatan Darat kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat.